Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz-Ustadzah semuanya. Yang saya hormati Ustadz Sabto Wandono selaku Kepala SDIT Al-Firdaus Purwodadi. Yang saya hormati pula Ustadz-Ustadzah SDIT Al-Firdaus Purwodadi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam oleh Allah, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula yayasan dengan keadaan bahagia, keadaan sehat semuanya. Shalawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz-Ustadzah semuanya karena berkenan hadir untuk bisa mengikuti kegiatan saya, kegiatan diseminasi saya, atau saya pada hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 ini. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin kepada Ustadz-Ustadzah semuanya untuk berkenan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Minta tolong untuk semuanya berdiri ya Ustadz-Ustadzah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, nggak apa-apa siang hari ini semakin panas berarti semakin menyala ya. Kita akan melakukan pemanasan. Di sini saya punya video. Nah, ini nanti kita ikuti gerakan yang ada saja, sama-sama ya. Dan saya besarkan dulu. Nah, bisa dibesarkan terus kita saya ulangi lagi. Dan yuk kita ikuti sama-sama yuk.
terima kasih. Silakan duduk kembali Ustaz-Ustazah. Nah, semoga tadi sudah kita melakukan pemanasan, semakin menyala bosku. Iya. Baik, kita teruskan dari Ustaz-Ustazah. Nah, baik Ustaz-Ustazah, seperti yang kita pahami kemarin ya bersama waktu workshop ya, kita sudah tahu, kita sudah mengalami mendapatkan pengetahuan banyak mengenai bagaimana peran seorang pendidik di sekolah kita. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan oleh seperti seorang petani, Ustaz-Ustazah. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kalau petani biasanya, kalau Ustaz-Ustazah yang pernah ke sawah atau sudah pernah ke sawah ya, misalnya Ustaz Taron ke sawah. Kalau Ustaz Taron ke sawah pasti tujuannya menanam benih-benih yang ditanam itu supaya tumbuh subur. Nah, seperti halnya kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita itu yang kita tanam adalah murid-murid kita. Benih yang kita tanam itu adalah murid-murid kita. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya seperti kita sebagai seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa sekolah kita itu merupakan lingkungan yang harus kita ciptakan menjadi lingkungan yang baik. Kenapa? Karena sekolah itu kan sebagai tempat kita taburkan benih-benih kita. Siapa yang menjadi benih? Murid-murid kita. Nah, supaya bisa seperti tanaman tumbuh subur, maka lingkungan sekolah kita harus mempunyai lingkungan yang nyaman, kemudian lingkungan yang bisa menghindarkan murid-murid kita dari hal-hal yang kurang baik. Nah, lingkungan-lingkungan yang positif itu nanti akan bisa menciptakan karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Tidak hanya murid, tetapi gurunya juga. Dari karakter-karakter baik itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dengan demikian, pada akhirnya nanti karakter-karakter baik yang sudah menjadi sebuah kebiasaan itu harapannya nanti akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita. Itu yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini, Ustaz-Ustazah. Di sini ada konsep inti dari budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama di sekolahan, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan segitiga restitusi sebagai langkah kita dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Kita awali dengan makna dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru, Ustazah, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita ketahui bersama. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran yang dimana prosesnya itu sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan juga profil atau gaya belajar murid. Yang nantinya tujuannya itu adalah untuk
mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang keenam adalah berkebinekaan global. Yang ini merupakan tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Nah, tetapi dalam pembelajaran atau paradigma pembelajaran kita masih menemukan mungkin ada miskonsepsi ya, kesalahpahaman yang harus kita luruskan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid itu untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid tersebut itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita itu ketika menasihati murid ya Ustazah, itu menggunakan ada yang kata merendah, tetapi kadang itu menyimpan atau tersisipkan supaya murid kita itu menjadi merasa bersalah begitu. Nah, padahal itu seharusnya kita tidak mengharapkan peran guru sebagai atau menjadi pembuat merasa bersalah posisinya. Kenapa? Karena kalau menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kalau misalnya panjenengan semuanya masih melakukan hal demikian, berarti itu masih menjadi sebuah identitas yang gagal, menjadi posisi guru sebagai pembuat merasa pembuat bersalah ya. Jadi kayak merendah itu ya Bapak gitu, bukan menggunakan nada-nada yang seperti itu. Kemudian banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan mungkin akan bisa terbentuk. Di sini ada tabel ya, Ustazah bisa memperhatikan bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya kalau stimulus responnya yang tabel sebelah kiri ya tadi ya, kebutuhan kita sama, padahal realitanya kebutuhan setiap murid atau setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, setiap orang itu melihat hal yang sama, padahal realitanya setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dan sebagainya. Ini bisa panjenengan semuanya lihat di tabel seperti itu. Mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada teori menurut apa yang dibacanya Stephen R. Covey, benar? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau realita bagaimana. Nah, ini selanjutnya salah satu bagaimana kita bisa mewujudkan budaya positif yang kita tadi di awal sudah kita bahas ya. Salah satu caranya ini adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya penghargaan atau reward, tanpa adanya ancaman atau mungkin hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan bagaimana murid kita itu memiliki disiplin diri sehingga mereka itu berperilaku mengacunya kepada apa? Kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri dalam mengubah perilaku yang menjadi lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu apa saja yang bisa diterapkan oleh murid? Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya apa? Contohnya seperti yang sudah di dimensi atau profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu ya. Beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada juga contoh dari IPO, Primary Years Program, seperti nilai toleransi yang harus kita tanamkan pada warga sekolah, rasa hormat, integritas dan sebagainya. Kemudian contoh lagi nilai-nilai kebajikan dalam life skill atau keterampilan hidup seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Nah, itu. Selanjutnya, saudara, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu bertindak atau berperilaku karena mereka itu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, Diana Gosen dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa manusia itu berperilaku? Yang pertama, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan timbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di poin yang ketiga ini, motivasi yang ketiga ini adalah harapan kita sebagai guru. Bagaimana harapan kita kepada murid agar mereka itu bisa mempunyai motivasi yang ketiga ini, yang nomor 3, yang poin ketiga. Selanjutnya, saudara, ini ada perbedaan antara apa itu yang kita sebut dengan hukuman, yang biasanya kita sering aplikasikan kepada murid kita. Kemudian konsekuensi atau yang ketiga adalah restitusi. Kalau hukuman itu kan biasanya mungkin terjadi secara tiba-tiba ya. Misalnya ada yang berkelahi atau mungkin ada yang tidak melaksanakan aturan, biasanya kita ngasih hukuman. Contohnya apa ya? Apakah ada yang di sini pernah memberikan hukuman misalnya menulis 1 lembar kata baik? Nah, itu merupakan hukuman. Contohnya seperti itu, langsung secara tiba-tiba. Nah, ini terjadi karena tanpa kita sadar kita itu mungkin ya namanya manusia ya, punya emosi, terus memberikan hukuman kepada murid kita. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi.
Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman juga. Nah, sikap guru itu selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, ini harapan yang melangkah akan kita terapkan ya terhadap permasalahan yang terjadi di murid, itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama dengan murid di kelas. Nah, selanjutnya, menurut Ustazah, kalau ada seperti ini, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Tergantung apa? Ya. Kalau ada seperti ini, kira-kira menurut Ustaz Sabto ini hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang telah dibuatnya itu di meja tulis, misalnya dibersihkan. Karena misalnya Alvaro, kalau menurut saya itu Alvaro, sukanya kan tangannya nggak tahu ya. Ya, sukanya ya seperti itu, kreatif ya. Nah, tetapi apa yang diaplikasikan atau yang diterapkan itu bukan kertas ya yang dibuat, tetapi di meja. Tetapi kita minta Mas Alvaro itu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau hal demikian itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi ya. Motivasi yang ketiga tadi, kan ada 3 motivasi. Nah, motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita itu memilih motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada pada dalam dirinya sendiri yang bisa berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Karena apa? Karena sudah tertanam pada diri mereka sendiri. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, tadi ya, kan ada hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu apa? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nanti kita di terakhir ada contoh penerapan segitiga restitusi juga yang sudah saya coba untuk ke anak-anak. Nah, ini selanjutnya keyakinan kelas. Nah, kalau ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Jawabannya apa? Apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ada yang tahu Ustazah? Bedanya apa? Apa yang dibuat secara bersama-sama? Keyakinan kelas. Sebuah pemikiran yang dianggap semua orang itu berarti disepakati bersama. Kalau peraturan kelas dan yang dibuat oleh sang guru. Oke, ya. Kalau keyakinan itu tidak begitu. Oke, ya, betul semuanya. Jadi keyakinan kelas itu keyakinan apa kesepakatan yang dibuat oleh antara guru sama murid bersama-sama. Nah, ya, dan nanti bisa ditempel di kelas supaya apa? Supaya tahu oh ini keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama. Kalau peraturan kelas itu hanya sepihak dibuat oleh guru, itu bedanya. Nah, ini bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan tadi bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, kalimat-kalimat yang positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sebaiknya sampai di
bawah itu yang Ustaz saya bisa diperhatikan atau dibaca sendiri banyak. Nah, apa? Sebuah pemikiran kan juga tidak nyata. Ini tidak ditulis. Berasal dari pemikiran ketika sudah menjadi kesepakatan bersama ditulis akan menjadi pengingat dan tidak apa. Ya, kalau kita masih anak SD kan ya masih harus selalu diingatkan begitu. Ya, sudah. Sekarang selanjutnya sudah intelek. Nah, ini kemarin yang saya praktekkan kepada murid saya. Kemarin kan hari Selasa. Alhamdulillah hari Selasa itu saya dapat murid sebanyak ini. Nah, saya bisa melaksanakan praktek untuk membuat keyakinan kelas. Ini saya cepatkan Ustaz. Jadi itu anak-anak saya minta untuk menulis di kertas plano masing-masing. Boleh kalau misalnya punya 1, 2 harapan, 3 harapan, boleh mengambil kertasnya sebanyak mungkin yang mereka inginkan untuk kira-kira lingkungan kelasnya seperti apa yang mereka harapkan. Kemudian saya minta untuk ditempelkan di papan tulis ya, karena nanti akan kita kelompokkan
dikelompokkan. Nanti kita akan tulis kira-kira lingkungan kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Baru kita ketika ada yang menuliskan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak positif ya, itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak membuang sampah di laci. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Begitu. Contohnya seperti itu. Dirubah menjadi kalimat yang positif. Ya, seperti itu saudara. Ya. Udah, ini keyakinan kelas yang sudah dibuat kemarin ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut sebentar, tidak saya terangkan. Tolong HP-nya. 5 kebutuhan dasar manusia menurut kita. HP-nya saya di sana. Buat syuting. Ini ada menurutnya. Yang lima. Ya itu tak. Maslow. Ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya bagaimana posisi kontrol guru? Ada 5 posisi kontrol guru. Kalau di modul saya, ini bukan menurut siapa, tetapi ada di modul guru penggerak Ustaz. Nah, ini ada sebagai posisi seorang penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, atau mungkin posisi kontrol guru kita sebagai seorang manajer. Kalau sebagai penghukum itu pasti ya, kalau saya pribadi manusiawi, kadang itu juga bisa melontarkan hukuman kepada anak-anak. Karena kadang kalau anak-anak itu mungkin melakukan hal-hal yang di luar batas. Jadi sebenarnya penghukum itu memang tidak kita hindari, harus kita hindari. Kenapa? Karena mungkin bisa dalam bentuk verbal atau mungkin yang lainnya yang itu bisa berdampak negatif bagi anak-anak kita. Contohnya ini misalnya disuruh untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini kan juga dampaknya ke anak itu lebih banyak ke negatifnya sebenarnya. Kemudian posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah.
Ini menggunakan nada-nada yang halus begitu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kayak nada-nada yang seperti itu kepada murid kita. Terus posisi sebagai teman, ini posisi bagaimana guru itu karena sudah akrabnya dengan murid, mungkin posisi teman ini yang sering atau saya ini terapkan kepada anak-anak atau biasanya saya lakukan kepada anak-anak. Tetapi posisi sebagai teman itu juga mempunyai dampak yang negatif. Dampaknya apa? Terkadang kalau dengan satu guru yang dianggap teman oleh murid itu manut, tetapi belum tentu kepada ustadz atau ustadzah yang lain murid tersebut akan mengikuti juga. Nah, ini dampaknya seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai pemantau. Contohnya, ini menggunakan nada datar dan formal. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi begitu. Ini menggunakan nada-nada yang datar dan juga formal. Nah, selanjutnya posisi manajer. Ini yang kita harapkan bagaimana seorang guru menempatkan posisinya. Ini posisi guru yang sempurna. Posisi guru yang sempurna itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bagaimana dalam menghadapi masalah itu, guru itu menuntut atau membimbing murid untuk bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Nah, harapannya nanti juga disesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah ada, begitu. Nah, ini posisi guru itu adalah ibaratnya posisi yang paling sempurna, tapi mungkin susah untuk dilaksanakan. Biasanya kalau saya pribadi, saya refleksi diri, seringnya saya tadi menggunakan posisi teman atau mungkin penghukum kadang-kala kalau memang kelewat batas. Nah, ini harapannya yang manajer itu saudara. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Pernyataan seperti ini. Sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, manajer, atau penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Terus yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Nah, ini akrab dengan muridnya. Tetapi tadi mempunyai dampak negatif. Kadang kalau sama ustadzah yang itu manut, tapi yang lain belum tentu. Nah, ini. Nah, tadi segitiga restitusi yang selanjutnya yang terakhir adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kaitannya dengan bagaimana posisi seorang guru itu sebagai manajer, kita bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang murid itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Ada 3. Yang pertama adalah langkah menstabilitaskan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau di awal kita mempraktekkan langkah segitiga restitusi itu, ini bisa menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ada di depan ya Ustaz. Itu ada banyak seperti itu. Nah, ini tadi langkah-langkahnya ada 3 dan kemudian kemarin saya melaksanakan studi kasus. Ada ini Budita selaku wali kelas 6B mendapat laporan dari Bu Retno, guru bahasa Inggris, bahwa Rizal itu bertengkar dengan Uwais. Nah, Rizal marah dengan Uwais karena telah mencontek pekerjaannya. Budita lalu memanggil Rizal untuk datang ke kantor guru. Kita terapkan atau menggunakan praktek segitiga restitusi.
Yang selanjutnya ini memvalidasi tindakan yang salah. Begitu tadi praktek segitiga restitusi yang kemarin sudah saya laksanakan simulasi dengan anak-anak. Nah, sebagai penutup Ustazah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu. Nah, demikian Ustazah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Ustazah semuanya berkenan untuk hadir di ruangan ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Yes. Ya, Pak, kita tutup dulu videonya ya. Biar lebih semangat kita ulang lagi. Ya, nah. Oke. Nah, apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak semuanya hari ini kalian masuk di kelas yang baru ya. Nah, kemarin kan kalian sudah di kelas 6, kelas 5. Hari ini kalian sudah masuk naik di kelas berapa? Nah, oke. Kalau sudah kelas 6, artinya kalian itu sudah menjadi kakak ketua. Kenapa? Karena kalian sudah punya adik di kelas berapa saja? Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian sudah menjadi kakak ketua. Nah, berarti kelas yang baru, suasana yang baru. Kemarin kalian sudah memilih ketua kelas, ya. Siapa ketua kelasnya kemarin? Raihan. Nah, Mas Raihan sudah menjadi ketua kelas kalian. Hari ini kita akan bersama-sama membuat peraturan kelas, ya, atau nanti kita dinamakan keyakinan kelas kita. Supaya apa? Kalian pasti menginginkan kelas-kelas yang apa ya?
ya. Nulisnya pakai pensil boleh, ballpoint boleh, atau nggak bawa dulu-dulunya spidol kecil yang warna itu juga boleh. Coba kira-kira kelas kalian itu menginginkan kelas yang bagaimana? Nanti kita buat peraturan kelas atau peraturan kelas bersama kalau sudah selesai. Kalau misalnya kurang, boleh ngambil lagi. Ya, tulis. Gak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Oh, yang kurang boleh ngambil kertas lagi. Saya aku punya banyak impian, oke boleh dituliskan. Ada yang kurang kertasnya? Boleh ngambil lagi? Siapa yang kurang kertasnya? Mau menulis lagi? Boleh? Hah? Iya. Satu tulisan satu kertas. Berarti kalau misalnya salah sudah satu, mau menulis yang kedua, berarti ambil kata menulisnya kertas yang selanjutnya. Kurang Fadil? Boleh ngambil lagi? Nih. Ya. Yang sudah selesai, minta tolong kertasnya itu ditempelkan di sini. Ya, Mas Bangkit, oke. Ditempelkan di sini. Nanti kita baca sama-sama kira-kira kalian itu mau kelas kalian buat seperti apa. Oke, di atas sini nggak apa-apa.
Oke, sudah semuanya? Oh, bisa belum? Sudah? Sudah, kalau sudah kita tolong dudukkan rapi lagi. Nah, ini sudah selesai ditulis oleh teman-teman semuanya. Sekarang kita kelompokkan dulu ya. Mungkin ada yang sama, ya kan? Ada yang sama. Coba kita kelompokkan dulu. Yang pertama, ini tidak mengecek. Oke, tidak mengecek lagi. Tidak membuang sampah, mendengarkan dulu. Kita kelompokkan dulu. Ini yang membuang sampah di sini, mendengarkan dulu di sini. Menjaga kebersihan berarti di sini. Jatuh. Ya. Tidak membuang sampah. Setelah nggak boleh masuk 10 menit. Berarti apa? Berdoa di luar gitu ya, sama pekerjaan. Terus tidak membuang sampah sama dengan ini. Tidak boleh mengecek. Ini sama. Tidak mengecek lagi. Tidak membuli teman. Jangan ngobrol. Nah, ini berarti di sini. Terus mendengarkan dulu ketika pelajaran sama ya. Kelasnya nyaman, ada AC-nya ya. Terus dicek boleh beli sama kemudian membuang sampah pada tempatnya. Oke. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ya. 5 kelompok. Ini jatuh sama saya sebaliknya itu. Nah, sekarang ini sudah ada 5 kelompok. Yang kelompok pertama ini tidak mengecek, beli seperti itu sama. Terus yang kedua ini tidak berkelahi, berarti sama temannya harus saling menyayangi, menghargai. Terus ini menjaga kebersihan, tidak membuang sampah. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat mendengarkan guru saat pelajaran, jangan mengobrol saat ada guru. Oke. Terus yang kelima, telat tidak boleh masuk 10 menit. Nah, ada 5 keyakinan kelas atau peraturan di sini yang kalian buat atau menginginkan kelas yang bagaimana. Sekarang kita akan merubah kalimat yang ada tidaknya itu menjadi kalimat yang positif. Kalau contohnya seperti ini, tidak membuang sampah sembarangan. Supaya menjadi kalimat positif, kata tidaknya misalnya dihapus, dihilangkan menjadi kalimat positif. Kira-kira menjadi kalimat bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Oke, bagus. Nah, sebelumnya tadi mana? Menjaga kebersihan kelas. Ini yang pertama ya. Bagus. Menjaga kebersihan kelas. Oke, sudah. Sekarang yang kedua, tidak mengecek orang tua atau tidak mengecek murid. Untuk menghilangkan kata tidak menjadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kira-kira kalimatnya bagaimana? Ayo. Jangan ada kata jangannya dihilangkan. Paus tadi supaya tidak mengecek teman. Nah, oke, menghargai teman. Saling menghargai teman. Oke, bagus. Sekarang yang ketiga, jangan ngobrol pada saat ada guru. Kita menghilangkan kata jangannya, kita ubah menjadi kalimat yang positif supaya nggak negatif seperti itu. Berarti mendengarkan dulu saat pelajaran.
Nama saya Rizal Arya Padita, kelas 6B. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Sakti Arya Wibowo, kelas 6B. Saya sangat senang bisa membuat keyakinan kelas bersama.